Sayyidina Umar pingsan, Abdurrahman bin Auf tolong imamin, sholat jalan, darah kemana-mana, bawa pulang. Sadar, nanya Sayyidina Umar, siapa yang nusuk saya? Dia bilang, seorang non muslim, Abu Lu'lu'ah. Apa jawab Sayyidina Umar? Alhamdulillah, kematian saya bukan di tangan orang Islam. Enggak, kurang ajar, enggak. Alhamdulillah, yang mendolimi saya bukan muslim. Alhamdulillah. Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Amiril Mu'minin, laqabnya, kunyahnya Abi Hafs, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi tiap-tiap orang yaitu memperoleh apa yang ia niatkannya. Halaman berapa? 16, 19. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa ada oleh hijrahnya dia, yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa ada oleh hijrahnya dia, yaitu karena dunia yang ia mendapatkannya atau perempuan yang ia akan menikahinya, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju apa yang ia hijrah kepadanya. Segini shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih hadis yang pertama daripada Amiril Mu'minin. Kudah kita terangkan Amirul Mu'minin. Abu Hafs, bapaknya macan, biangnya macan. Nabi yang memberikan kunyah, memanggil Umar sebagai bapaknya macan, begitu. Saking gagah beraninya. Nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara-saudara sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah pada tanggal 8 Jumadil Akhir, kala Abu Bakar wafat. Umar menjadi khalifah. Saya mau menutup saja biar tidak terlalu panjang, bercerita Sayyidina Umar bin Khattab. Pertemuan sebelumnya bagaimana beliau masuk Islam. Pertemuan yang kemarin tentang karomah Umar bin Khattab. Islam dengan Sayyidina Umar jadi khalifah amat sangat luar biasa. Kemana-mana
perluasan wilayah Islam di zaman Sayyidina Umar. Sampai pun tarawih yang dulu di zaman Nabi kayak qobliyah maghrib. Zaman Nabi itu tarawih itu kayak kita qobliyah dhuhur. Biasanya berjamaah apa masing-masing? Qobliyah dhuhur masing-masing. Itu dari zaman Nabi. Salat tarawih itu di masjidnya mengumpul, salatnya masing-masing. Balapan, artinya balapan itu beda-beda. Sampai Nabi wafat 8 tahun di Madinah, salat tarawih itu masing-masing. Nabi wafat, khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, kurang lebih 3 tahun, 2 tahun 6 bulan lebih lah. Itu pun juga salat tarawih masing-masing. Habis Isya mau ke masjid semuanya. Habis Ba'dia Isya itu tarawih aja masing-masing. Yang udah kelar 20 ya pulang. Yang belum kelar ya belum gitu. Normal aja kayak kita habis sholat Isya tuh. Kan ada yang pulang duluan, ada yang belum begitu. Maka di tahun ke-14 Hijriah atau setahun Umar mimpin sebagai khalifah, Umar bin Khattab melihat orang sholatnya masing-masing ini kurang suka, sholat balapan ini. Maka Umar bin Khattab mengadakan ijtihad, sholat tarawih itu secara berjamaah. Diimami kala itu orang laki Ubay bin Ka'ab, suaranya bagus, hafal Quran juga, jadi imam. Dan para sahabat semuanya diam. Diam itu tanda setuju. Nih nggak ada di zaman Nabi tarawih berjamaah, nggak ada. Di zaman Abu Bakar aja nggak ada. Baru ada di zaman Umar bin Khattab. Itu tarawih ramai di masjid. Imam Ali bin Abi Thalib kalau lewat kuburan Sayyidina Umar selalu doa, Allahumma nawwir qabra Umar kama nawwara masajidana. Ya Allah, kasih cahaya yang banyak kubur Umar bin Khattab di alam kuburnya, sebagaimana Umar telah menyinari masjid kami dengan tarawih berjamaah. Jadi yang Umar buat itu berjamaah, bukan angka rakaat. Angka rakaat mau nggak ngarang-ngarang, nggak ada Umar ngarang-ngarang rakaat. Rakaatmu dari dulu tarawih itu berapa? Iya 20 begitu. Dari dulu Umar nggak ada nambah-nambahin rakaat, nggak ada. Yang Umar buat itu berjamaah, nggak ada. Adakah 4-4-3? Ada, namanya mazhab Persija, 4-4-3 begitu. Iya. Umar mah berjamaah doang. Itulah Umar berjamaah. Tahun ke-14 tuh berjamaah ramai di mana-mana. Sampai detik ini tarawih tuh kalau mau dikasih karya siapa? Karya Umar, ijtihad Umar.
Nabi suruh kagak. Tuh begitu. Bid'ah tuh nggak kayak begitu. Ntar kita di depan bedah. Umar banyak di zaman Sayyidina Umar nih. Mulai muncul gaji, pegawai negeri itu digaji. Zaman Sayyidina Umar begitu. Zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an selalu berdoa. Imam Al-Bukhari riwayatkan doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau doa masyhur, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, kurniakan kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negerinya Rasulullah, di Madinah. Kalau bahasa kita orang, ya Allah, saya pengen mati syahid dan saya pengen juga matinya di Madinah, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diulang-ulang mulu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Diulang-ulang. Begitu. Minta mati syahid dan minta wafatnya di kota sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar mulai mensterilkan non-muslim injak Madinah. Tidak boleh. Madinah only muslim. Non-muslim tak boleh masuk. Sayyidina Umar bersihkan kota Madinah dari non-muslim. Siapapun tak boleh injak kota Madinah bila dia tidak Islam. Di zaman Sayyidina Umar. Cuman gubernurnya Umar di Kufah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, punya usul. Tuan Raja khusus buat pembantu saya aja. Dia banyak bantu saya. Dia izininlah datang ke Madinah. Dapat surat. Kalau kata Mughirah bin Syu'bah, dia orang baik. Orang baik orangnya. Umar udah memproklamirkan, jangan ada non-muslim injak Madinah. Tapi karena teman dekat emang rada repot. Peraturan itu kalau mau teman dekat susah. Begitu. Sama orang lain mah tak boleh. Kalau sama grupnya dia, iya, kan ada begitu ya. Jangan dicatat. Ente mau catat aja orangnya. Itu begitu. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah izinkan. Karena itu ya baik dah. Tapi pembantu ente aja ya. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Oh ya. Boleh dah. Abu Lu'lu'ah. Akhirnya boleh. Injak Madinah. Berjalan waktu. Rada panjang ini cerita. Tapi saya tidak mau lanjutkan ini. Prosesnya aja. Sayyidina Ka'bul Akhbar. Sebagaimana di dalam kitab Nurul Absar. Fi manaqibi ali baitin Nabil Mukhtar. Sayyidi Syekh Abdul Mu'min riwayatkan, demikian pula Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Tarikhul Khulafah. Ka'bul Akhbar bilang,
Umar, ente ini bakal mati syahid. Kata Umar, bagaimana mungkin? Kami ada di Madinah. Begitu. Emang juga permintaan Umar minta matinya mati syahid dan matinya juga di Madinah. Kan permintaannya itu mulu yang dibolak-balik doa Sayyidina Umar. Anda ini bakal mati syahid. Kata Sayyidina Umar, dari mana Anda tahu Ka'bul Akhbar? Ka'bul Akhbar itu pendeta Yahudi masuk Islam. Kata Ka'bul Akhbar, saya dapetin di dalam Taurat, Injil Perjanjian Lama sebelum diobrak-abrik oleh orang yang tak bertanggung jawab. Saya ada. Khalifah kedua itu mati syahid matinya. Mati syahid. Tuh. Udah ada. Jangankan Rasulullah, Umar aja ada. Di Taurat tuh. Abu Bakar ada. Cuman Abu Bakar nanti kalau kita ngomongin Abu Bakar kan kita lagi sejarah Umar. Kemudian satu hari datang lagi Ka'bul Akhbar, nemuin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ka'bul Akhbar, Umar bin Khattab, ente ini mati 3 hari lagi. Begitu. Emang ada wahyu sama ente? Ada catatannya dalam Taurat. Ente ini mati 3 hari lagi. Saya Umar, ya baik deh. Bagaimana mungkin saya ada di Madinah begitu? Lewat sehari, Ka'bul Akhbar ketemu lagi sholat, ngomong lagi, Umar 2 hari lagi, begitu. Saya singkat karena berlembar-lembar cerita. Sudah 2 hari. Kata Ka'bul Akhbar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, laqad dhahaba yaumani wa baqiya yaumun wahid. Umar, udah 2 hari lewat, tinggal sehari. Catatannya mati. Umar, ya percaya nggak percaya. Akhirnya, kala itu mau sholat subuh di hari ketiga di Ramadan Ka'bul Akhbar. Masuk masjid, orang dibarisin sama Umar, ada yang kosong-kosong, gak boleh kosong. Emang begitu kalau sahabat, kalau mau ngimamin, lihat makmum kayak gini ngadep. Kalau ada yang kosong, tarik, taruh di situ. Jangan kosong, kata Nabi. Jangan beri kesempatan setan untuk ngeganggu ibadah kita. Yang rapat Umar. Begitu. Cuman ada juga yang ngajarin, namanya Amir. Ini bukan Umar, Amir. Disilang masjidnya. Disilang. Buat apa, Amir? Buat setan ada di sini. Umar larang, Amir mau kasih tempat. Amir. Ada di kita, nggak ada kan, alhamdulillah. Begitu. Jadi sedang Umar lagi ngebaris-barisin jamaah karena ada yang kosong. Langsung aja Abu Lu'lu'ah bikin tombak 2 mata begini, tusuk. Begitu dia nyelip, ngintip-ngintip pagi itu, tusuk. Jatuh Umar, enggak jatuh doang. Satu riwayat 12 perutnya. Jadi 6 kali. 6 tuh kali 2, 12. Satu riwayat itu 17. Jadi 16 perutnya. Pingsan Sayyidina Umar. Abdurrahman bin Auf, makamnya di Yordan, sahabat paling kaya. Kalau pengen kaya, ziarah ke Yordan. Moga rezekinya banyak. Kita ke Yordan. Ziarah, ini sahabat.
Abdurrahman bin Auf di Yordan makamnya. Sahabat Nabi, tangannya tangan duit. Apa aja jadi duit. Tiup sama Nabi. Bisa dibuka. Ntar kalau ketemu kita dongengin. Kenapa bisa begitu dia? Ya, nama juga minta ngaji hadis. Siapa nih minta ngaji hadis ini? Sabar inamal amalu. Nih mau nyingkat nih. Kalau enggak nanti panjang saya ini. Biar enggak panjang. Sayyidina Umar pingsan, Abdurrahman bin Auf tolong imamin. Imamin, sholat jalan, darah kemana-mana. Bawa pulang. Sadar, nanya. Sayyidina Umar, siapa yang nusuk saya? Dia bilang, seorang non-muslim, Abu Lu'lu'ah. Apa jawab Sayyidina Umar? Alhamdulillah. Kematian saya bukan di tangan orang Islam. Enggak, kurang ajar, enggak. Alhamdulillah. Yang mendolimi saya bukan muslim. Alhamdulillah. Sayyidina Umar merasa bersalah tuh. Mughirah bin Syu'bah. Penuh dibilang Sayyidina Umar, sterilkan Madinah dari non muslim. Dia bilang orang baik. Ya begitulah, susah. Kalau mimpin non muslim, enggak ini sama Islam, enggak beda Islam. Kalau Islam tuh ngayomin. Bila Islam mayoritas, minoritas dari agama lain terlindungi. Tapi kalau Islam minoritas, enggak bisa dapat perlindungan. Kecuali harus politik tingkat tinggi. Dulu Allah yarham Gus Dur, presiden kita. Orang banyak mencela beliau, tapi dipuji oleh para pegawai negeri. Naik gaji 2 kali. Di zaman Gus Dur, nggak ada itu presiden singkat gaji naik 2 kali. Itu dipuji. Dan Gus Dur memunculkan agama baru di Indonesia, namanya Konghucu. Konghucu agama. Jadi agama itu tadinya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, nambah 1, Konghucu. Gitu, Konghucu. Nek Hucu nggak ada nek. Yang ada Kong. Orang ribut karena Konghucu bukan agama, aliran, dan bahkan ada yang lebih tua dari Konghucu. Ribut. Dalam bernegara banyak orang membongkar itu, tapi Gus Dur tetap ngotot jadiin agama. Jadilah agama tuh Konghucu di Indonesia. Sampai sekarang ada Imlek, ada Gongsi Pacai, luar biasa. Libur nasional. Gus Dur, wali. Orang protes, tapi kurang paham. Maka kenapa begitu gitu? Gus Dur pernah ditanya itu. Gus Dur melihat Muslim di Cina nggak bisa ibadah haji dari tahun dal, nggak bisa ibadah haji, nggak diizinin nama negaranya. Begitulah Muslim. Padahal kala itu tahun 2000-an ada 150 juta Muslim di Cina, nggak bisa haji, duit banyak, nggak kasih sama negaranya, kan komunis. Maka kemudian Gus Dur Konghucu jadikan agama resmi di Indonesia. Girang para pengusaha-pengusaha Cina, terdengar sampai negeri Cina.
Cina nggak banyak kali itu, paling 2 juta. Akhirnya Gus Dur diundang sama Presiden RRC karena baru ada dalam sejarah Cina dihargai di negara Indonesia. Maka ditawari Gus Dur sebagai tanda makasih apa? Kata Gus Dur, tolonglah Muslim diizinkan untuk pergi haji. Pergi haji tahun 2000. Orang Cina baru haji 2000. 2 juta dibela, tapi menang 150 juta. Menang apa kalah tuh? Menang, banyak loh. Sampai sekarang politik tingkat tinggi. Wallahu a'lam. Itu Sayyidina Umar bilang, sterilkan Madinah dari non muslim. Begitu. Sayyidina Umar akhirnya tergeletak pagi itu dengan Abu Lu'lu'ah. Pagi minum susu. Sayyidina Umar biasa, sadar tuh minum, keluar semua susu. Dalam satu riwayat dari 12 tusukan kena ucus, mancur semuanya. Lalu sadar Sayyidina Umar, ini malamat mati. Yang keluar semua makanan. Maka Sayyidina Umar bilang kepada anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah, kata Sayyidina Abdullah, baik abah. Ada apa abahnya? Abah nih kayaknya nggak lama lagi meninggal ini, kondisi ini nggak memungkinkan. Kau datang ke rumahnya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kau datang ke rumah Aisyah, mau ngapain bah? Bilang sama Aisyah, abah minta izin kalau boleh abah pengen dikubur di sampingnya Rasulullah. Begitu. Kata Abdullah bin Umar, kenapa mesti izin? Abah kan presiden, raja. Begini, itu rumahnya Aisyah. Kalau Abu Bakar emang abahnya, Nabi itu dikubur di kamarnya Nabi, kamar Siti Aisyah. Kamarnya, bukan ruang tamu, kamarnya. Kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah di situ. Abu Bakar wafat, kubur situ. Kagak izin ya kagak babanya. Nabi ya lakinya di situ. Kata Umar, ente izin saja. Kalau diizinin, alhamdulillah. Kalau enggak diizinin, abah ditaruh di Baqi saja makamnya. Maka pagi itu Sayyidina Abdullah bin Umar lari dari rumahnya menuju rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketok pintu, salam, singkatnya, ketemu, nyampein. Wahai Ummul Mukminin, Bunda Aisyah, begini ada salam dari abah. Alaika wa alaihi salam. Ada apa Abdullah? Begini, abah minta izin kalau bunda berkenan, abah pengen kalau mati dikubur di samping Rasulullah.
Kira-kira ama bunda disetujui tidak? Diam Siti Aisyah, lalu beliau menjawab, Abdullah, sebetulnya kepengenan saya itu tempat satu buat saya. Jadi biar ngumpul, itu laki saya, itu abah saya. Jadi yang di situ tuh buat saya. Tadinya pengennya saya. Tapi bila Amirul Mukminin Umar bin Khattab pengen, monggo, saya mengalah, buat Umar saja. Beliau pantas kok di samping Rasulullah. Pamit pulang. Kata Sayyidina Umar, bagaimana anakku Abdullah? Kata Sayyidina Abdullah, alhamdulillah abah, Ummul Mukminin ibunda Aisyah izinkan abah boleh di sampingnya Rasulullah, boleh. Kata Umar, alhamdulillah. Abdullah bin Umar nanya, emang apa abah pengen di situ? Kata Umar, begini Abdullah, abah ini hidup di Mekah bersama Rasulullah. Rasulullah datang perintah hijrah ke Madinah, abah disuruh duluan ke Madinah, abah ke Madinah bareng sama kamu, abah gendong. Rasulullah di Madinah, abah ada di Madinah. Abah ini sadar banyak amalnya kurang, padahal amalnya luar biasa. Adilnya kayak apa? Jadi pemimpin sulit tertandingi dalam sejarah peradaban kepemimpinan seperti kepemimpinan yang di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abah merasa amal kurang. Abah pengen dikubur dekat Rasulullah. Abah ini cinta banget sama Nabi. Abah hidup bersama Nabi. Abah pengen mati juga enggak jauh-jauh dari Nabi. Siapa abah? Bagaimana ngadepin mungkar nakir kalau di sampingnya Nabi? Moga aja abah lolos. Mau digebukkan mikir-mikir, sampingnya ada Rasulullah. Biar abah lolos. Abah ngeri ya mazhab kubur. Padahal luar biasa ibadah. Akhirnya Umar bin Khattab wafat. Dan sesuai wasiat beliau digali. Nabi Abu Bakar lempeng dengan pundaknya Nabi, Umar lempeng dengan lututnya Nabi. Jadi kuburannya tuh begini, 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 begitu. Di dalam tuh, di dalam hujrah tahirah tuh kayak begitu posisinya. Salam sama Nabi, salam sama Abu Bakar, salam sama Umar, salam. Luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 23. Wafatlah Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah. Mati Sayyidina Umar.
Beliau menjadi khalifah cukup panjang, 10 tahun 6 bulan 5 hari. Wafat Sayyidina Umar bin Khattab dengan kepemimpinan yang sangat-sangat gemilang. Dipuji Umar bin Khattab oleh bibir mulianya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau kana ba'di nabiyan lakana Umar." Andai sesudahku ada nabi lagi, Umar pantas menjadi nabi. Begitu syahadahnya Rasulullah tentang sosok Sayyidina Umar bin Khattab yang luar biasa. Hidup tidak pengen jauh dengan Rasulullah, wafat tidak pengen jauh dengan Nabi Muhammad. Siapa kita yang hidup di akhir zaman? Kita tak bisa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bersama Rasulullah. Hidup kita tidak sezaman dengan Rasulullah. Tapi syukur ama Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi ni'mah. Meski kita tidak sezaman dengan Rasulullah seperti Sayyidina Umar, tapi kita masih sezaman dengan agamanya Nabi Muhammad. Kita masih muslim dan kita harus pertahankan keislaman ini sampai mati kita. Kita harus mantap dengan keislaman ini, mantap dengan ajaran Nabi. Kita tak boleh digoyangkan oleh apapun. Kita harus berada pada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Sayyidina Umar ini sahabat tua, artinya lebih dulu Islamnya, disebut minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang terdahulu Islamnya. Maka keburu repot, enggak seperti sahabat-sahabat muda. Udah tua Sayyidina Umar, jadi udah banyak bantuin Nabi, bahasa kita orang banyak ngajar. Jadi enggak banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an 5.337-an. Tidak seperti Ibnu Abbas 1.660 hadis. Tidak seperti Siti Aisyah 1.210 hadis. Tidak seperti Anas bin Malik 2.200 sekian hadis. Umar bin Khattab tidak banyak menyampaikan sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keburu repot beliau mengajar. Enggak ribuan yang beliau sampaikan kepada umat yang beredar di berbagai kitab-kitab hadis. Dari apa yang Sayyidina Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya dengar Nabi Muhammad bersabda begini. Yang saya dengar Nabi Muhammad bersabda begini. Enggak banyak, enggak ribuan. Saya Umar, hanya 539 hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada umat. Tidak banyak, enggak nyampe 600 hadis, enggak nyampe. Saking sudah banyak sibuk sabdanya Nabi yang beredar dalam berbagai kitab-kitab hadis, tidak nyampe 600, enggak nyampe. Tapi biar kata enggak banyak, sabdanya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat. Tapi hadis yang 600-an ini, jadi mau 600 kurang lebih gitu, 500 lebih. Ini hadis-hadis pokok. Sehingga Imamun Nawawi mencontoh Imamul Bukhari. Di dalam Sahihul Bukhari dari kurang lebih 10.000 hadis yang ditulis dalam Sahih Bukhari,
hadis pertamanya apa yang ada dalam hadis arba'in ini. Hadis pertamanya dari 5.539 hadis yang sejak Umar dengar dari Nabi, salah satunya adalah kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis satu dari 539 hadis yang Umar sampaikan ada di dalam Sahihul Bukhari dengan hadis yang sahih. Ada juga di dalam Sahih Muslim dengan hadis yang sahih. Abu Dawud punya juga hadis ini di dalam Sunan Abu Dawudnya. An-Nasai juga punya, At-Tirmidzi juga punya dalam Sunanut Tirmidzi. Ibnu Majah juga ada hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah. Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ad-Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Imamul Baihaqi di dalam Sunanul Kubra dan Sunanus Saghirnya. Ini ada hadis yang Sayyidina Umar dengar, satu dari 539, innamal a'malu binniyat. Apa maksudnya? Nanti saja, panjang, segini aja. Wallahu a'lam bishawab.